Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kembali lagi di kelas pajak. Kali ini bersama saya Aska dari Akuntansi akan membahas latihan soal UAS Perpajakan 2. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama tentang penetapan PPN oleh pemerintah. Jadi PPN sendiri dibuat sebagai penerimaan negara, pemerataan beban pajak, mengatur pola konsumsi, mendorong ekspor, dan mendorong investasi. Selain itu, PPN juga berfungsi sebagai bahan perhitungan kelebihan atau kekurangan pajak sebagai budgetir, regulasi stabilitas, dan redistribusi. Pertanyaan selanjutnya tentang penetapan PPNBM oleh pemerintah. PPNBM ditetapkan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Tidak hanya itu, PPNBM juga menjamin penerimaan negara, serta sebagai pajak penyeimbang antara konsumen dengan penghasilan rendah dengan konsumen dengan penghasilan tinggi. PPNBM memiliki peranan penting sebagai penyeimbang antara konsumen, pengendalian pola konsumsi, BKP yang tergolong mewah sebagai perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, serta pengamanan untuk penerimaan negara. Pertanyaan ketiga perihal manfaat pajak daerah dan retribusi bagi masyarakat dan contohnya. Jadi manfaat dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu: 1. Untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Kedua, untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketiga, untuk fasilitas umum dan infrastruktur. Keempat, untuk pertahanan dan keamanan. Kelima, untuk subsidi pangan dan BBM. Keenam, untuk dana pemilu. Ketujuh, untuk pengembangan alat transportasi massal. Berikut contoh pajak daerah yang dibagi menjadi tingkat pertama, yaitu pajak provinsi, dan tingkat kedua yaitu pajak kabupaten atau kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat pertama yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Soal selanjutnya yaitu soal perhitungan tentang pengkreditan pajak. Diketahui PT Putra telah dikukuhkan sebagai PKP, dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang telah dipungut. Pada Januari 2019, diketahui bahwa pajak yang telah dibayar saat perolehan PKP yaitu sebesar Rp27.500.000 dan pajak keluaran yang telah dipungut yaitu sebesar Rp32.500.000. Pada masa Februari 2019 diketahui bahwa pajak yang telah dibayar saat perolehan PKP sebesar Rp25.050.000 dan pajak keluaran yang telah dipungut yaitu sebesar Rp23.160.000. Perhitungan PPN masa Januari 2019. Pajak yang telah dibayar saat perolehan PKP atau pajak masukan sebesar Rp27.500.000 dan pajak keluaran yang telah dipungut atau PK sebesar Rp32.500.000. Hasil pengkreditan PK dan PM yaitu pajak kurang bayar karena PM lebih kecil daripada PK. Pajak kurang bayar sebesar Rp5 juta diperoleh dari selisih PM dan PK. Pajak kurang bayar tersebut harus disetorkan ke kas negara paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya atau tanggal 15 bulan Februari tahun 2019.
Kemudian perhitungan PPN masa Februari tahun 2019. Pajak masukan sebesar Rp25.050.000 dan pajak keluaran sebesar Rp23.160.000. Maka hasil pengkreditan PM dan PK sebesar Rp1.890.000. Pajak ini yaitu pajak lebih bayar karena PM lebih besar daripada PK. Jadi jumlah PPN lebih bayar sebesar Rp1.890.000 dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali atau restitusi. Pertanyaan kelima, diketahui sepanjang bulan Mei 2020 PT EZT mempunyai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membeli bahan baku seharga Rp67 juta. Kedua, membeli bahan penolong seharga Rp21 juta. Kemudian menjual produknya sebesar Rp94 juta. Kemudian di sepanjang bulan Juni 2020, PT EZT mempunyai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, membeli bahan baku seharga Rp80.340.000. Kemudian menjual produknya sebesar Rp72.160.000. Masa pajak Mei tahun 2020, PT EZT membeli bahan baku sebesar Rp67 juta, kemudian dikalikan dengan 10%. Hasilnya Rp6.700.000. Kemudian PT EZT juga membeli bahan penolong yaitu sebesar Rp21 juta, kemudian dikalikan dengan 10%. Hasilnya yaitu Rp2.100.000. Dan PT EZT menjual produknya sebesar Rp94 juta, kemudian dikalikan dengan 10%, yaitu Rp9.400.000. Maka perhitungan PPN-nya yaitu pertama, pajak masukan yang harus dipungut oleh PKP lain ini berasal dari perhitungan pembelian bahan baku ditambah dengan perhitungan pembelian bahan penolong, yaitu sebesar Rp6.700.000 ditambah Rp2.100.000. Hasilnya yaitu Rp8.800.000. Kemudian pajak keluaran yang harus dipungut, yaitu berasal dari perhitungan penjualan produk PT EZT, yaitu sebesar Rp9.400.000. Selisih dari PM dan PK yaitu sebesar Rp600.000. Pengkreditan PK dan PM-nya yaitu pajak kurang bayar karena PM lebih kecil daripada PK. Nah, PT EZT harus menyetorkan ke kas negara sebelum tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp600.000. Kemudian masa pajak Juni tahun 2020, PT EZT membeli bahan baku sebesar Rp80.340.000, kemudian dikalikan dengan 10%. Hasilnya yaitu Rp8.034.000. Dan PT EZT menjual produknya sebesar Rp72.160.000, dikalikan dengan 10%, yaitu hasilnya Rp7.216.000. Nah, selisih dari PM dan PK itu yaitu Rp874.000. Karena PM lebih besar daripada PK, maka pajaknya lebih bayar. Nah, jumlah PPN lebih bayar sebesar Rp874.000 dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali atau restitusi. Selanjutnya, soal ke-6. Hitunglah PPN dan PPNBM 20% yang dipungut dan sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan atas jumlah pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PKP rekanan atas BKP yang tergolong mewah sebesar Rp1.703.000. Jadi jumlah pembayarannya sudah diketahui, misal sebesar Rp1.703.000. Kemudian karena di soal tidak diketahui waktu pajaknya, maka perhitungannya pakai PPN yang terbaru, yaitu 11%. Nah, untuk rumus perhitungan PPN, ini ada rumusnya, yaitu 11 dibagi 111 ditambah
besarnya tarif PPNBM yaitu 20%, kemudian dikali harga atau pembayaran atas penyerahan BKP. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu 11 dibagi 111 ditambah tarifnya PPNBM yaitu 20%, jadi 111 ditambah 20 yaitu 131, kemudian dikali jumlah pembayaran yaitu 1.703.000.000 rupiah, maka hasilnya 143 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan PPNBM. Nah, perhitungan PPNBM ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu besarnya tarif PPNBM dibagi 111 ditambah besarnya tarif PPNBM. Nah, besarnya tarif PPNBM ini sama ya yang diketahui, yaitu 20%. Kemudian dikali harga atau pembayaran atas penyerahan BKP. Nah, untuk perhitungannya sendiri 20 dibagi 131 kemudian dikali dengan 1.703.000.000 rupiah. Kemudian hasilnya 260 juta rupiah. Nah, sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan yaitu jumlah pembayaran kemudian dikurangi jumlah dari PPN dan PPNBM yaitu 1.703.000.000 rupiah dikurangi dengan totalan 143 juta rupiah ditambah dengan 260 juta rupiah. Kemudian hasilnya 1.300 juta rupiah. Pertanyaan selanjutnya, Tuan Amir melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 730 meter persegi yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2022 di luar pembelian tanah adalah sebesar 397 juta rupiah. Maka PPN yang harus disetorkan atas kegiatan membangun sendiri tersebut adalah, jadi PPN atas kegiatan membangun sendiri itu ada rumusnya sendiri, yaitu 11% dikali 20% dikali jumlah biaya yang dikeluarkan. Ini pakai yang terbaru yaitu 11% karena bulan Agustus 2022 itu telah melewati 1 April 2022, jadi pakai yang terbaru yaitu 11%. Kemudian perhitungannya yaitu 11% dikali 20% dikali 397 juta rupiah. Ini diketahui, kemudian 20% dikali 397 juta rupiah itu hasilnya 79.400.000 rupiah. Kemudian dikali dengan 11%. Jadi Tuan Amir harus menyetorkan sebesar 8.734.000 rupiah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga latihan UAS ini bisa membantu dalam mempersiapkan UAS perpajakan 2 nanti. Dan apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sampai nanti di kelas pajak berikutnya.